Dari aku kecil, papaku tuh cuma nitip aku 3 hal doang. Jangan jadi brengsek, jangan jadi cewek murahan, dan jangan jadi pengemis. Never beg for anyone or anything. Kamu tuh bukan pengemis dan kamu tuh bukan pemulung. So stop begging for things that you can actually own. Dan jujur aja, sejak itu I think 3 kata barusan itu benar-benar membentuk karakter aku of who I am today. Tapi along the years, I've met my cousin, I've met my aunt, I've met my friend's mom, and many wonderful women in my life. Dan satu hal yang gue bisa sadar dari mereka semua adalah mereka tuh bukan cewek murahan. Cewek murahan tuh bukan diukur dari seberapa mahal penampilan kamu atau lifestyle kamu, tapi cewek mahal itu diukur dari tingkah laku mereka. Jadi hari ini aku bakal dissect ke kalian tingkah laku yang membuat kamu bukan hanya kelihatan tapi emang jadi wanita murahan. Karena minggu lalu aku udah pernah bikin yang buat cewek cowok sampah. Today I'm gonna make yang cewek murahan. Welcome to this video. Aku bakal bagi ke 3 segmen, dimana itu tentang pertemanan, percintaan, dan juga dunia profesional atau masyarakat in general. Di pertemanan itu ada 2 yang bikin kamu kelihatan murahan. First point itu adalah caper, alias cewek-cewek seperti ini adalah cewek-cewek yang bakal ngelakuin segala hal, entah tuh baik atau buruk, demi mendapatkan perhatian seseorang. Biasa dipanggil pick me, drama queen, and all that. They never care about the reputation. Ini cewek tuh nggak peduli kalau dia tuh dapat perhatian yang buruk atau yang baik, karena all she cares is all about attention. Dan jujur ya, aku sebagai cewek, aku nggak bakal temen cewek seperti ini, karena semua atensi yang didapatkan buat diri dia akan berpengaruh dengan aku dan juga reputasi aku. Dan reputasi adalah sesuatu yang harusnya jangan dirusak. Kedua, heboh dalam bentuk reaksi, alias misal kok ini cewek tuh kena musibah kecil, disakitin dikit or whatever dan lain-lainnya, dia bakal berusaha untuk exaggerate ini, alias membesar-besarkan sesuatu. Nggak hanya drama yang dia track, tapi orang-orang bakal ngecap dia itu alay. Alright? And don't get me wrong, dulu aku tuh orang itu expressive Paul, alias I like to say what I say what I think, show what I feel. Tapi after I get older, my cousin, my aunt, my mom itu pada pelan-pelan kasih tahu aku kalau hal seperti itu bisa menimbulkan rasa risih terhadap orang lain. And that is something yang kamu nggak pingin berikan ke orang. When people are around you, obviously you want them to feel good. So how you can do that is actually by controlling your attitude. Hal yang membuat cowok-cowok mengelabel ini cewek itu murahan is number 3, gampang diajak and no boundaries. Itu dalam artian seperti kamu tuh selalu available all the time, you have nothing good to do. Misalnya kalau kamu lagi harus ngelakuin sesuatu, kamu bakal tinggalin pekerjaan demi nongkrong atau hangout sama ini cowok. Dan gampang diajak tuh bukan hanya perihal tentang waktu, tapi tentang lokasi. Alias kalau kamu tuh mau diajak ke tempat lesehan, aneh, jorok, kecil, terpencil, dan lain-lainnya, apa yang bakal tertimbul pada di otak nih cowok adalah ini cowok itu nggak harus berusaha keras untuk nge-impress kamu. Alias kalau kamu udah settle down, agree, kata kunci agree, ke tempat-tempat hal seperti itu, berarti dia nggak harus put the extra effort untuk mengajak kamu ke tempat yang baik. Dan ini tuh korelasi kencang banget sama yang namanya no boundaries. No boundaries itu sama seperti orang itu bisa men-treat kamu seenak-enaknya. Dia tuh nggak harus baik sama kamu, dan dia tuh nggak harus perhatian sama kamu, dia tuh nggak harus respect sama kamu. Karena dari awal kamu tuh terima apa yang kamu berikan. Karena if you have yang namanya boundaries and standard in the first place, lo tuh gak bakal attract atau dikelilingin oleh cowok-cowok berkelahi bangsat dan lain-lainnya. Gitu. So for example, Rolex is basically a Swiss household brand yang udah menang banyak award, very respected, udah pernah dipakai oleh a lot of notable people like the president, athlete, CEOs and all that. Dan dia tuh udah punya rekognisi dan reputasi yang sangat tinggi. Misal kalau dia suatu hari menerima atau menurunkan harga dia demi so that this satu orang miskin bisa membeli Rolex itu tersebut, that Rolex itu bakal dicap gratisan. And instantly hal seperti satu interaksi seperti itu udah bisa mengubah value Rolex as a whole. And the thing about Rolex, mereka tuh gak pernah berisik. Alias if you wanna get a watch, kamu harus punya duit at least 200 juta. If you wanna get a watch, you have to wait in the waiting list. If you wanna get a watch, you have to be somebody in that waiting list biar kamu tuh bisa dapat call dari associate mereka. And that's the thing about standards and boundaries unspokenly, alias standard and boundaries yang sebenarnya tuh gak harus dikomunikasikan, karena standard and boundaries itu ditunjukkan dalam bentuk reaksi mereka. So the easiest way biar kamu tuh gak dicap gratisan sebagai cewek is simply
say no. Alright, next one is di dunia masyarakat or profesional. Cewek bakal dicap murah itu ketika dia tuh nggak punya number 5, value, alias no expertise. Misal kalau aku sebagai cewek, hari ini gue nggak punya suami, gue nggak punya pasangan, gue punya keluarga, dan gue tuh nggak bisa memberikan value apapun ke meja, entah itu di kantor atau di keluarga baru, I have no value. You only have value when you can give value. Entah itu dalam bentuk skill kamu, emotional kamu, present kamu, network kamu, anything. And cewek yang nggak punya value lalu tuh nyusahin akal dicap beban. Ketika company melihat kamu tuh gak punya value, gak punya skill, gak punya expertise, gak punya ABCDFG, ya obviously kamu tuh bakal disingkirkan. Karena kalau kamu tahu dunia itu super duper jahat, man, super jahat. And that's why number 6 yang membuat cewek itu dicap murahan atau murah adalah bad attitude. Bad attitude itu dibentuk based on satu, memang treatment dan background dia sebelumnya, alias how she react to her background and her past. Dan kedua adalah muncul dari namanya kesombongan, yang sebenarnya itu paling pinter in this company atau in this circle, dimana aku tuh dikelilingi sama orang begonya luar biasa. Obviously aku bakal merasa secara langsung tuh bukan hanya bangga tapi sombong. Dan ketika orang tuh udah sombong, secara langsung di otak mereka tuh mikir kok mereka tuh bisa behave sesuai kehendak mereka. And here's the thing, kalau kamu udah punya bad attitude dari awal, gak peduli seberapa jago kamu, gak peduli seberapa cakep kamu, gak peduli seberapa ABCD dari kamu, people are not gonna like it. Bad attitude seperti rewel, sombong, munafik, bangsat, kata kasar. Tapi basically kamu gak bisa show respect ke orang. Gak ada salahnya menghargai orang, dan gak ada salahnya kamu membantu atau ngerti orang lain. Dan bad attitude itu benar-benar korelasi sangat keras dengan yang namanya character. And last but not least, yang bikin ini cewek dicap gratisan atau murah oleh semua orang adalah nomor 7, nggak bisa bawa diri. Kalau ini cewek nggak bisa bawa diri, automatically di mata hampir semua orang dia itu malu-malu. Entah tuh dari cara dia berpakaian, berbicara, berpenampilan, berinteraksi. The way you behave says a lot about your background. Behave itu menunjukkan banyak tentang background kamu. And bawa diri is probably one of the most crucial thing about being a girl. Karena for people like me, aku nggak tertarik kerja, men, sebenarnya. Let's say if I want to marry to someone rich, right? Dan gue tuh gak mau kerja, at least I have a good attitude, good value, and bisa bawa diri. So yeah, that's pretty much it. Jadi itu lebih adalah 7 hal yang menunjukkan kalau ini cewek bakal dicap murahan atau gratisan. Jadi kalau kamu merasa ada sesuatu dengan diri kamu, I think it's best for you to fix it. Karena for me, aku juga dulu orangnya anak tantruman, aku dulu orangnya juga orangnya yang jorok dan gak tahu diri. But along the years, I grew up, I get more mature, aku makin dewasa dan lain-lainnya. And yeah, so if you like this type of video, feel free to like, comment, and follow all my socials at Nadia Tilam. I hope ini video tuh berguna buat kalian, karena itu adalah 7 hal yang aku laluin secara gak langsung. And as always, XOXO Nadia. Bye!